saya ketemu satu YouTube-nya itu ada yang di awalnya itu gambar apa sih, antariksa, bulan gitu ya. Nah di situ itu saya sebenarnya saya sambil lembur malam di rumah. Itu posisi jam 10 malam ya kalau nggak salah, baru saya puter. Nah pada saat itu ini basah, saya nggak tahu kenapa, dan saya bilang dalam diri saya pengen pulang, tapi saya nggak tahu mau pulang kemana. Jadi saya pengen tahu saya itu siapa dan saya harus ngapain gitu. Saya ketemu istilahnya satu alasan yang mirip dengan alasannya Julio, karena bulan ini saya ulang tahun. Jadi saya pikir nggak ada salahnya dong. Ya udah ini aja alasannya. Pokoknya mau ganti tahun, tambah usia, bukan tambah usia, berkurang usia, itu harus ada yang lebih baik. Sore, nama saya Lumi. Saya dari Tangerang. Sebenarnya sih kalau saya sih merasa nggak ada yang istimewa dari saya. Cuma saya memang mungkin dari sejak belasan tahun itu sebenarnya sudah kenal sama meditasi dan fokusnya ke Vipassana. Cuma mungkin karena jiwanya bandel, sayanya bandel, jadi saya on off abis hilang kayak gitu. Sampai saya sibuk dengan kuliah, sibuk dengan kerja, ngajar dan segala macam sampai kerja lagi. Nah, kalau yang bilang sama saya itu memang pernah ada beberapa orang yang bilang, oh di kamu tuh di sini ada cahayanya. Terus saya pernah ketemu juga dari internet gitu, itu sempat saya ikutin tentang malaikat-malaikat. Entah saya nggak tahu dari mana saya ketemunya. Terus kadang memang kalau ada saya mau kemana macet nih, kamu harus berangkat lebih pagi. Tapi saya nggak berangkat lebih pagi. Akhirnya saya kena macet parah. Dan itu terjadi beberapa kali. Terus kalau selama saya bawa mobil sendiri dari tahun 2000 berapa ya saya lupa. Itu saya ngalamin yang namanya mogok hanya satu kali. Padahal saya waktu itu pakai mobil lama, baru belakangan ganti mobil yang baru. Jadi yang pernah sampai mobil itu ngebul di jalan tol, meledak. Habis meledak jalan lagi. Terus kalau hal yang lainnya apa ya? Saya mungkin boleh dibilang bukan saya berani, cuma mungkin nggak tahu resiko gitu. Kayak contoh, saya mau kesini saya nggak tahu apa itu Bali Pasraman Bali Eling Spirit, itu terus terang saya nggak tahu sebenarnya. Cuma saya pernah lihat di YouTube beberapa tahun lalu, itu nggak tahu bener apa salah, tapi perasaan saya beberapa tahun lalu saya pernah lihat di YouTube. Abis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Saya ketemu program yang lain, tapi itu mandiri dan itu
kacau saya jalanin. Terus masalah yang lain dari saya adalah kalau saya ketemu calon pasangan hidup sampai sekarang, kok rasanya nggak pernah ada yang benar ya. Mungkin sayanya yang nggak benar. Nah terus kalau ada dari saya punya sepupu itu tinggal di Singapura, dan ternyata di Singapura juga ada paranormal atau apa gitu. Itu ada, dia punya semacam tempat pemujaan segala macem. Nah dia bilang kamu tuh susah untuk dapat suami karena kamu tuh sebenarnya bukan dari sini. Lah saya dari mana gitu kan? Saya sendiri nggak tahu. Dia bilang bisa, tapi harus bener-bener yang klop gitu. Tapi itu susah, dia bilang. Terus ada satu kebiasaan yang saya sendiri juga nggak pernah tahu kenapa. Setiap tahun di Buddhis kan kita ada namanya katina. Jadi kita mempersembahkan jubah untuk biku. Nah, saya tuh nggak boleh ketinggalan itu setiap tahun. Bahkan yang pernah saya rasain aneh itu, pernah ada satu tahun saya kelewat. Karena sibuk banget dengan kerjaan. Terus tapi saya merasa saya punya utang. Akhirnya saya punya kesempatannya di tanggal 31 Desember sore. Jadi 30 Desember saya bilang sama teman saya yang aktif di wihara, saya order jubah sekarang. Lu gila ngapain ya order jubah sekarang gitu kan? Nah dia bilang, aku bilang nggak masalah, pokoknya saya mau beli. Di wihara ada bante nggak? Ada biku, dia bilang. Oke, jadi saya sebenarnya setengah maksa sama bantenya, sama bikunya. Saya mau mempersembahkan jubah. Jadi walaupun itu tanggal 31 sore, saya masih mempersembahkan jubah tahun itu. Tapi kalau secara saya pribadi, saya nggak ngerti hal-hal yang di luar logika gitu, dan mungkin nggak mau tahu kali ya gitu. Cuma satu hal lagi yang saya selalu ingat itu, saya sangat suka apa yang namanya tampilan antariksa. Itu bagi saya menarik banget. Dan dulu saya pernah sempet ngalamin belajar itu sama Pak Cornelis Wawor. Nah saat itu kebetulan Pak Cornelis Wawor itu menceritakan tentang apa yang namanya nebula. Saya nggak pernah lupa. Dan walaupun saya ketinggalan nonton film Star Trek, kalau pada saat dia keluar, saya pasti akan cari setelahnya. Entah itu lewat apapun gitu. Ya terus yang terakhir itu, setelah saya kontak-kontak masalah Bali Ailing Spirit, saya ketemu satu YouTube-nya itu ada yang di awalnya itu gambar antariksa bulan gitu ya. Nah di situ itu saya sebenarnya sambil lembur malam di rumah. Itu posisi jam 10 malam ya kalau nggak salah, baru saya puter. Nah pada saat itu ini basah, saya nggak tahu kenapa, dan saya bilang dalam diri saya pengen pulang, tapi saya nggak tahu mau pulang kemana. Jadi saya pengen tahu saya itu siapa dan saya harus ngapain gitu. Karena selama ini kalau saya ngomong hal yang aneh-aneh, sama seperti yang tadi si ibu itu, Cici itu temuin, pasti orang akan bilang, nggak usah dipikirin itu hal yang nggak ada nggak ada manfaatnya gitu. Fokus aja sama kerjaan lo, kita cari uang, kita menghasilkan uang karena uang itu memang penting gitu. Itu hal yang di luar logika, nggak usah dipikirin. Nah jadi karena saya juga pada dasarnya hanya berpikir yang tipenya logika, oh ya udah lewatin aja gitu. Cuma masalah itu berulang-ulang, masalah yang ada di dalam hidup. Pagi semuanya,
pagi menjelang siang. Oh udah siang ya, udah jam 12. Udah siang. Apa ya, saya awalnya sebenarnya saya nggak tahu apa itu Bali Healing Spirit, terus terang. Dan sebenarnya saya udah beberapa kali ikut yang istilahnya kayak seperti training yang mengarah ke perbaikan diri atau apa, cuma beda. Sampai saya mencari yang sejenis ini, cuma saya nggak pernah ketemu. Akhirnya tahun lalu itu saya ketemu program yang Deepak Chopra tapi yang by online, free, 24 hari. Yang meditasi. Iya, meditasi. Nah, tapi karena itu dilakukan mandiri di rumah, masih masa PPKM, berantakan. Bye-bye gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu gimana ketemu Bali Healing Spirit lewat YouTube. Karena kebetulan saya mulai saya termasuk orang yang jarang nonton TV, jadi saya lihat di YouTube. Terus ya udah ikut ini aja. Nah, cuma masalahnya bagi saya adalah untuk bisa datang ke sini 4 hari itu PR ya. PR-nya adalah karena masalah kerjaan. Ya, seharusnya sih bukan masalah sih. Jadi sejauh ini sebenarnya sampai dengan saya datang ke sini hari pada saat saya berangkat, itu saya nggak punya me time, terus terang. Kerja kantor Senin sampai Jumat itu biasanya sampai malam. Terus hari Sabtu saya masih harus nyelesain apa yang kurang. Hari Minggu saya nyempetin diri untuk ketemu orang tua, karena kebetulan saya udah tinggal sendiri. Ketemu orang tua di rumahnya masing-masing karena mereka udah pisah. Terus juga melakukan apa yang misalnya saya butuh. Contohnya saya perlu ke dokter atau saya perlu kemana, itu saya lakukan di hari Minggu. Jadi nggak ada me time. Dan untuk memutuskan pergi ke sini pun saya sebenarnya nggak yakin saya bisa atau enggak. Akhirnya ketemu dikasih tahu ada dua jadwal masih nggak bisa putusin, karena sebenarnya minggu depan itu saya ada deadline dua project yang belum selesai, sementara minggu depan itu udah ada schedule harian. Nah, akhirnya saya putuskan saya harus bayar dulu, terus masih belum bisa putusin mau ikut yang mana, karena baik bulan ini maupun November itu sama-sama bukan tanggal yang bagus untuk saya tinggalin gitu. Nah, akhirnya saya ketemu satu alasan yang mirip dengan alasannya Julio, karena bulan ini saya ulang tahun. Jadi saya pikir nggak ada salahnya dong. Ya udah, ini aja alasannya. Pokoknya mau ganti tahun, berkurang usia, itu harus ada yang lebih baik itu. Terus selama saya di sini yang saya rasain ya satu itu, saya bisa lepas dari handphone. Terus lepas dari handphone sementara nggak minum kopi, walaupun pusing hari pertama. Terus saya bisa tidur tanpa mikirin kerjaan. Terus juga makan lebih bersih ya, lebih rapi gitu. Dan turun 1,5 kilo. Terus ketemu teman-teman sekamar yang bisa diajak ngobrol, termasuk Dewi, walaupun kadang-kadang hilang mesti dicariin. Nah, terus rencana ke depan setelah balik dari sini, satu sih saya coba melatih diri untuk terus ngejalanin yang 30x3. Terus yang kedua adalah jangan pernah lagi nunda. Terus yang ketiga itu saya harus bikin to-do list. Yang ketiga itu adalah project saya yang terdekat harus saya kerjain apapun. Maksudnya harus saya selesaiin secepatnya, karena akan ada efeknya untuk orang-orang sekitar saya yang berkaitan dengan project itu. Terus yang keempat, saya harus punya to-do list. Mulai
bikin to-do list itu konsisten. Sebenarnya sebelumnya saya buat to-do list cuma nggak konsisten gitu. Dan sekali lagi saya sih mengucapkan terima kasih untuk Aji dan Ibu dan juga semua yang ada di Pasraman dan teman-teman sekalian. Dan satu hal yang agak harusnya saya lebih pintar itu adalah sebenarnya lebih dari 10 tahun lalu saya ke Borobudur, itu saya ikut centing uang. Nah di akhirnya itu saya dapat kertas yang sebenarnya sih saya masih ikut sekarang, cuma nggak diaplikasiin. Nah di situ kata-katanya adalah jangan mencari keluar dari dirimu, semuanya ada di kamu. Itu kata-katanya. Itu lebih dari 10 tahun lalu. Jadi pas di sini dapat lagi. Jadi cuma agak oneng aja kenapa nggak dari dulu gitu. Itu aja sih. Makasih.